Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan dilanjutkan dengan pembacaan fatwa tajdik tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tajdik dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi selanjutnya masih tentang bab haji, tentang mikot makani. Jadi pertanyaannya ini dari Majelis Tabligh Sumatera Selatan. Pertanyaannya adalah bagi jamaah haji yang telah melaksanakan tawaf kudum atau tawaf umroh, tahallul bagi haji tamattu bila akan umroh sunnah, apakah mikotnya di Mekah ataukah mengambil mikot di Tan'im atau Jiranah? Jawabannya adalah mikot makani bagi penduduk Mekah atau orang luar yang berada di Mekah adalah tanah halal terdekat. Maka untuk mulai umroh ia harus keluar ke tanah halal terdekat, yaitu Tan'im atau Jiranah. Hadis yang menunjukkan bahwa Mekah sebagai mikot bagi orang yang akan melaksanakan umroh belum kami temukan. Kami hanya menemukan hadis yang menunjuk kepada Tan'im atau Jiranah sebagai mikotnya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Aisyah ketika ia berada di Mekah bersama saudaranya Abdurrahman ke Tan'im. Maka ia melakukan umroh bersama saudaranya dari Tan'im. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana pendirian Muhammadiyah tentang mikot makani jamaah haji Indonesia gelombang yang kedua? Pertanyaan yang sama dari Majelis Tabligh Sumatera Selatan. Jawabannya adalah mikot makani jamaah haji Indonesia gelombang 2. Dalil yang dijadikan dasar bagi jawaban pertanyaan tersebut adalah hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW menetapkan mikot bagi penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam Al-Juhfah, bagi penduduk Najd Kamul Manazil, dan bagi penduduk Yaman Yamlamlam. Beliau bersabda, mikot tersebut bagi penduduk yang telah disebutkan dan bagi orang yang melewatinya yang bukan penduduk setempat yang akan melaksanakan haji dan umroh. Maka orang yang tidak melewati daerah maupun mikot-mikot itu, ihramnya dimulai dari mana ia mulai tiba. Sehingga penduduk Mekah pun berihram dari Mekah juga. Muttafaq alaih. Berdasarkan hadis di atas, dikaitkan dengan jamaah haji Indonesia gelombang 2 dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak melewati daerah maupun mikot-mikot tersebut, disertai uzur karena tidak diketahui apakah pesawat itu melewati Najd ataupun Qumul Manazil, sehingga ihramnya dimulai di mana jamaah tiba, yakni di Bandara Airport Haji Jeddah, yang merupakan mikot terdekat dengan tanah haram yang telah diupayakan pemerintah Saudi dengan ketentuan jarak lebih kurang 2 marhalah, yaitu 80,4 km. Pertimbangan ini berdasarkan rujukan dari kitab I'anatul Talabin, kitab Nailul Autor, dan keputusan MUI, dan dari buku juga tanya jawab manasik haji terbitan Departemen Agama halaman 7. Demikian dari pembacaan ini, pembacaan fatwa tajdik tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tabligh dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah tentang mikot makani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.